Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Fitrisari dari Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur, peserta Latsar Kementerian PU Batch 3. Pada Learning Journal Agenda 3 ini, saya akan mengangkat materi manajemen ASN. Pada pembelajaran hari ini, dalam manajemen ASN ada 4 poin pokok pembahasan, yaitu yang pertama, kedudukan dan peran ASN. Pada bagian ini saya mempelajari tentang kedudukan dan peran ASN. ASN memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai subjek yang menjalankan birokrasi dan juga sebagai objek dalam pengelolaan manajemen ASN. Selain itu, ASN juga memiliki hak kewajiban serta kode etik yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, materi sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Prinsip utama sistem merit yang pertama, rekrutmen ASN dilakukan secara terbuka, objektif, dan transparan. Kedua, penempatan jabatan sesuai kemampuan, keahlian, dan prestasi kerja. Pengembangan karir berdasarkan prestasi bukan kedekatan atau faktor politik. Dan yang terakhir, perlindungan bagi ASN dari tekanan politik maupun konflik kepentingan. Yang ketiga, materi saya belajar tentang mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme ini mencakup proses perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi, hingga pemberian penghargaan maupun sanksi. Tujuan mekanisme pengelolaan ASN, menjamin terciptanya ASN yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membentuk birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan modern. Dan materi yang terakhir yaitu literasi digital smart ASN, di mana terdiri dari 4 pilar utama, yaitu cakap digital, aman digital, etis digital, dan budaya digital. Dari materi tentang kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN, saya merasa penting untuk lebih menekankan bagaimana penerapannya di lingkungan kerja saya sehari-hari. Tidak cukup hanya memahami secara teori, tapi saya perlu memastikan bahwa saya sendiri sudah berusaha menjaga integritas, profesionalitas, dan menjalankan peran ASN sebagai pelayan publik dengan sebaik mungkin. Pada bagian sistem merit, saya memahami bahwa prinsip utama adalah objektivitas, kompetensi, dan kinerja. Masukan bagi diri saya adalah untuk selalu meningkatkan kapasitas diri agar siap menghadapi kompetisi yang sehat dan adil. Bukan hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga bukti kinerja yang nyata. Saya juga melihat bahwa masih ada tantangan dalam penerapan sistem merit, sehingga saya perlu memberi contoh melalui sikap profesional dan berfokus pada hasil kerja. Sedangkan untuk mekanisme pengelolaan ASN, saya menyadari pentingnya tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Masukan untuk diri saya adalah agar lebih aktif memanfaatkan peluang pengembangan diri berupa pelatihan, diklat, maupun pembelajaran mandiri, sehingga saya bisa berkontribusi lebih baik dalam instansi sekaligus mendukung terwujudnya ASN yang adaptif dan siap menghadapi era digital. Di unit kerja Kementerian PU, penerapan materi ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. Pertama, dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas sehingga setiap proyek infrastruktur berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Kedua, melalui sistem merit, yaitu menempatkan pegawai sesuai kompetensi bidangnya agar kinerja lebih efektif. Ketiga, mendorong pengembangan kompetensi melalui diklat teknis maupun pembelajaran digital. Keempat, memastikan penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan transparan pada setiap kegiatan pembangunan. Dan terakhir, menguatkan literasi digital serta budaya kerja berakhlak sebagai landasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern dan adaptif. Sekian Learning Journal Agenda 3 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.